Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Ceria TV. Senang sekali The News Sembang Malam kembali hadir di hadapan Anda. Dan malam hari ini kita akan bersembang-sembang sama tamu kita ini. Luar biasa, dosen, politikus, kemudian juga ahli dalam tata kota, planologi. Sudah ada Bang Mardianto Manan, kandidat doktor. Insya Allah, amin. Insya Allah. Dalam waktu dekat Bang ya? Ya, dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat menjadi doktor. Dalam 2-3 bulan ini. Kalau udah jadi dokter berarti ngejar lagi profesor Bang. Ya udah. Guru besar lagi kan? Insya Allah. Kenapa tidak gitu ya? Kenapa tidak? Ya. Dan memang concern Abang pada Planologi, tata planologi kota, ya? tata kota. Tata ruang kota. Tata ruang kota. Oke. Kalau di Riau sendiri yang ada jurusan planologi ada di mana Bang? Ya, yang pertama dulu tahun 1999 saya juga ikut mendirikan di Fakultas Teknik Sekolah Tinggi Teknologi Unggulan Soekarno Hatta. Oke. Itu cikal bakal berdirinya Universitas Islam Kuantan Singi sekarang. Kuantan Yang Singi. unik itu, Unik, itu oke. ya. Tahun 99 sampai 2001 situ. Lalu sampai sekarang masih berdiri. Masih berdiri? Masih berdiri. Jurusan ya? Ya, jurusan di bawah Fakultas Teknik tapi dimasuk kepada UNIK. Universitas Islam Kuantan Singi. Dulu Oke. kan SCTUS. Ya. Kemudian 2006 ada lagi berdiri satu di UIR. Di Saya UIR. juga ikut salah satu pendirinya Universitas Islam Kuantan Singi jurusan Perencanaan Wilayah Kota. Sampai sekarang juga sudah berdiri. Jadi saya sekarang tetapnya adalah di Fakultas Teknik jurusan Perencanaan Wilayah Kota di Universitas Islam Riau. Tapi di Unri atau di kampus-kampus lain Iya, belum ada di Bang ya? Unri belum ada, Lancang Kuning belum ada. Jadi di Riau hanya baru ada dua. Di Riau dua, yang pertama di Teluk Kuantan, Kota Jalur, Ya. itu kebetulan kampung saya di sana. Oke. Yang pertama saya jual ijazah saya di sana gitu. Tapi sekarang setelah berdiri 2002, 2003 saya berhenti, saya pindah hijrah ke Pekanbaru. Ya, ya, ya. 2006 kita dirikan di Pekanbaru jurusan PWK tadi. Di Sumatera hanya 3, satu Sumatera Utara, satu Oke. lagi di Bohata di Sumbar, Padang, satu lagi oke. di Riau di sini. Yang lain belum ada. Jadi Artinya saya rasa peluangnya ini sangat besar Bang sangat besar karena saya tengok satu sisi diproduksi hanya beberapa dari perguruan tinggi, Ya. kebutuhannya banyak sampai sekarang banyak. Karena bahkan saya menilai kalau ada dulu sponsor waktu kita kecil dulu ada beras ingat kosmos. Oke. Kalau saya ingat kota ingat PWK gitu. Gitu-gitu. Oke, Karena oke. bagaimanapun kota itu yang jarang kota yang mundur. Sekarang kota cenderung maju. Kota cenderung maju, Bukan oke. tidak ada kota yang mundur ya, Ya, banyak. ya, ya. Contoh misalnya Tanjung Uban, misalnya daerah Dabok Singkep. Dabok Singkep, ya. oke. Itu dulu waktu zaman saya SMA tahun 85-88, saya SMA di Tanjung Pinang dulu. Oh, itu orang yang dari Dabok itu sama dengan orang Chevron atau Caltechnya di Rumbai gitu. Tapi Ya. hari ini karena timah tidak ada, kota Dabok jadi kota mati. Jadi jangan dikira bahwa semua kota itu maju ke depan, tapi ada juga mundur ke belakang. Ini dia. Oke. Jadi maka Ya, dari ya. itu Kota Pekanbaru jangan berbangga hari ini akan maju jadi metropolitan, jadi super metropolitan ke depan. Ya. Tapi kalau salah tata kelola perkotaannya, kurang perancang kotanya, Bisa bisa jadi mundur. mundur. Katakanlah kota Pakalan Kerinci, Ya. waktu saya SD itu hanya kampung kecil semacam Ya, ya, bagian betul. dari Langkam. Bahkan SMP waktu tahun 88, 89 itu SMP SMA itu yang di Pakalan Kerinci masih SMP SMA Langkam. Tapi hari ini sudah menjadi kota kecil menuju kota besar Ya, Pakalan betul. Kerinci. Kenapa? Nah, coba bayangkan seandainya kita menghayal aja ya sebuah perusahaan besar yang ada di Kerinci itu pergi meninggalkan kota Kerinci. Apa yang terjadi terhadap Oke. kota itu? Ya, Jadi ya, kadang-kadang ya, ya. kita kan sering juga kadang-kadang ada sisi negatif kita nengok keberadaan suatu perusahaan mungkin di suatu tempat, katakanlah Ya. RAPP misalnya Pakalan Kerinci, tapi di sisi lain dia merupakan magnet utama untuk mengangkat kota itu menjadi kota besar menuju kota metropolitan. Betul. Nah, kalau dia menggertak aja kami akan pergi, hayalkan aja Pangkalan Kerinci di kota apa? Bisa jadi kota Ya, mati. kalau skup lebih kecil mungkin seperti kawasan Panam Bang ya? Ya, Panam. Kawasan Panam. Ketika Unri akhirnya memindahkan kampusnya ke Panam, Panam. luar biasa Ya. pesat perkembangan wilayah Panam kan? Ya, itulah namanya, ada nama kita CBD Central Business District. Ya. Misalnya ini mungkin edukasi, tempat pendidikan. Tempat simbol-simbol itu adalah merupakan jadi magnet utama Ya. untuk menggerakkan kota bergerak mau kemana. Pasti Ini dia. karena ya ibaratnya di situ ada gula, Ya. ada semut kan, Iya, langsung iya. orang Karena ada gula, Ya. situ ada semut.
Makanya ada di sana rumah sakit jiwa, Ya. ada mungkin UNRI, Universitas Riau, ada UIN lagi juga di sana, UIN di kan? sana. Dengan ada itu merupakan mad baru, semua orang berdekatan ibarat Ya. gula tadi ditebarkan semut pada datang ke sana. Ya. Untuk mengatur keberadaan itu biar jangan centang perenang, Ya. butuh orang PWK. Oh, itu dia. Jadi perencanaan wilayah kota, planologi, ingat beras, ingat kosmos tadi, itu yang saya apakan. Ingat kota, ingat anak PWK. Oke. Karena oke. merancang sebuah kota itu, kalau hari ini mungkin Bapeda provinsi aja yang dibutuhkan. Mungkin sudah mengarah kepada Bapeda kota. Ya. Tapi ke depan kantor camat pun butuh orang-orang perencanaan wilayah dan kota. Kenapa? Di sana mempelajari sangat banyak multisektor. Ya. Mulai dari ilmu sosiologi, ilmu planologi, ilmu tata ruang, ilmu perencanaan, bahkan ilmu manajemen perkotaan ada di sana. Bang, sambil minum ya. Iya. Jadi sangat dibutuhkan. Makanya saya kemarin pada Rektor UNRI Profesor Aras Mulyadi, saya pernah juga menawarkan, Bang, bagaimana, saya panggil Abang lebih dekat dengan Karena dia. sekampung juga kan? Rekuansing juga kan? Kebetulan dia di S3 saya, dia promotor utama saya Wah, sekarang. sedap. Menapa dengan dipanggil Abangnya mungkin lebih dipergampang. Iya, iya. Dibuka aja jurusan planologi mungkin di Universitas Riau itu, Iya. Bang, saya bilang. Karena itu sangat dibutuhkan, saya bilang. Betul. Dia nampaknya menerima, mungkin masanya belum tepat saat ini gitu. Tapi Oke. penting, saya rasa penting itu. Karena dalam konteks Sumatera pun baru hanya 3. Baru aja 3 provinsi ya. Iya. Bang, kalau tadi aku sempat browsing juga soal planologi. Iya. Ini kan ada kajiannya juga yang mendasarinya itu sosial ekonomi masyarakat setempat. Iya. Artinya dalam perencanaan tata ruang kota, Iya. selain pertimbangan teknis, Iya. juga mempertimbangkan sosial ekonomi masyarakatnya. Iya, Bang, ya? pasti. Karena ada yang lebih bijak dari para planner perencana kota itu, apalah kota itu kalau bukan rakyatnya. Ya. Itu jadi roh sebuah merancang sebuah kota. Oke. Apalah arti sebuah kota itu kalau bukan rakyatnya? Artinya apa? Ya. Semua instrumen hukum, semua perencanaan, semua keuangan yang ditata, dikelola, dibuat instrumen-instrumennya untuk menuju kemajuan sebuah kota itu semuanya untuk rakyat. Ya, Bukan untuk yang lain, untuk rakyat. Bagaimana rakyat sejahtera? Katakanlah saya contohkan transportasi atau sarana transportasi massal misalnya, transport massal gitu ya. Itu gunanya adalah untuk memudahkan aksesibilitas masyarakat berkunjung dari Betul. tempat dia tinggal kepada tempat tujuan. Asal tujuan namanya. Dalam transportasi namanya ada teori asal tujuan. Merancang sebuah transportasi harus dikaji asal dari mana, tujuannya kemana. Oke. Jadi asal dan tujuan itu tidak boleh terputus. Apabila terputus pada satu titik aja, katakanlah yang disebut orang itu macet, Oke. nah, itu akan mengganggu aksesibilitas dari sebuah kegiatan tadi. Harusnya kita masuk jam 7 karena macet bisa jam 9. Artinya maka terlambatlah sebuah kegiatan itu. Ya. Ada lebih ekstrim lagi di kampung saya, di Pangyan sana itu. Dia bilang, Bang, jalan dari kampung kami ke ibu kota kecamatan tuh hancur lebur. Ya. Loh, lalu kalau hancur kenapa? Ya gara-gara jalan hancur itu anak kami tak tahu lagi, tak hafal lagi Pancasila. Loh, apa hubungannya jalan buruk dengan Pancasila? Saya bilang. Saya terkesan agak merendahkan orang kampung waktu itu. Tapi setelah dijelaskan dengan baik, Bang, kita masukkan jam 7.30 orang upacara. Ya. Membaca Pancasila itu hanya Pada waktu saat upacara, oke. Pancasila 1 gitu. Ya. Berhubung karena jalan buruk, anak saya selalu terlambat. Lambat sekolah dan akhirnya tidak ikut upacara. Tak bisa upacara. Dan Pancasila dia tak hafal. oke. Jadi jalan buruk merusakkan, mengganggu orang untuk mengingat Pancasila. Wah, ini kan dasar. Oleh karena itu jalan kami harus dibenahi biar anak saya tidak lupa dengan Pancasila katanya. Wah, pintar kan? Luar biasa masuk ya. Oke, kita rancang. Bagaimana nomenklaturnya, bagaimana master plan-nya kita rancang. Artinya jalan ini, kerusakan jalan mempengaruhi terhadap daya hafal Pancasila. Ini mengganggu. Ini nih nasionalisme nih. Iya, kan bagus itu nanti. Artinya merancang sebuah kota aja juga menghidupkan dasar-dasar negara, menghidupkan Pancasila, menghubungkan silaturahim, juga mempercepat aksesibilitas orang dari asal ke tujuan tadi. Oke. Kalau kita ngomong soal tata ruang kota berarti berkait kelainan juga dengan impact atau efek-efek yang akan terjadi jika tata ruang kota tadi berantakan, centang perenang kalau kata Abang tadi. Salah satunya adalah misalnya banjir. Banjir misalnya. Ya kan, dan efek-efek lain lah, masalah juga kemacetan dan lain-lain. Nah ini kalau ngomong banjir, ini kan lagi musim
Hujan. Bulan ber ini Iya, kan iya, musim iya. penghujan makanya. Ini Berember-ember malam ya. kayaknya udah Kayak mau udah hujan lagi udah nampaknya. mulai mau hujan ya. Iya. Nanti kalau misalnya perencanaannya tidak benar, kemudian juga katakanlah di sistem drainase, kemudian penyerapan air dan lain-lain juga berantakan, maka ya alamat bakal tenggelam itu dia. tenggelam itu. Banjir. Iya. Nah, tapi ini kita nanti akan bahas Ya. di segmen selanjutnya Sebagainya. terkait soal banjir. tata ruang kota, Kota tentang banjir, ya, mengatasi banjir. antisipasi banjir. Antisipasi banjir, iya. Khususnya di menghadapi musim penghujan seperti Iya. ini. Oke. Boleh. Kita istirahat dulu Bang ya. Kita Boleh, ngopi boleh. dulu Bang. Ngopi dulu, ngopi Kami mau dulu. rehat dulu, jangan kemana-mana, tetap di The News Sembang Malam. Iya. Kami akan terus berbuat untuk kesehatan dan keselamatan kita bersama agar tidak semakin banyak air mata tertumpah. Semoga wabah virus ini segera bisa kita akhiri. Kembali lagi di The News Sembang Malam dan kita akan lanjutkan bincang-bincang kita dengan Bang Mardianto Manan. Bang MM. Bang, kita tadi sudah nyindir-nyindir soal antisipasi banjir pada saat sekarang ini. Hujan. Musim penghujan seperti ini. Nah, paling dekat adalah Kota Pekanbaru. Pekanbaru, ya. Kalau secara keseluruhan provinsi kan mungkin hampir semua daerah juga rawan banjir. Ada beberapa kegiatan, Ya. beberapa kabupaten Ya. yang berada di DAS itu Ya, cenderung karena rawan. kita kan memang Provinsi Riau dialiri oleh 4 sungai besar kan. Ya. Sungai Kuantan Sungai atau Indragiri kan, kemudian Rokan. juga Rokan, Siak. Siak dan Sungai Kampar Iya, yang Kampar. begitu Besar. volume air banyak saja maka akan terjadi banjir segala macam. Nah, tapi kan di wilayah Kota Pekanbaru sendiri sistem drainase kayaknya terus ada perubahan, ada perbaikan segala macam, tapi masih juga terjadi banjir. Iya, iya. Ini masalahnya di mana, Bang? Itu dia. Ini kajian planologi ya? Iya, iya. Nah, sebenarnya persoalan drainase ini sudah lama berkembang semenjak Bapak Herman Abdullah, sebelum pada periode pertama, kedua, bahkan pada Pak Firdaus MT yang pertama itu sudah diapakan, bahkan kedua itu juga masalahnya. Iya. Sudah masalah klasik hampir 20 tahun gitu. Yang menjadi persoalan pokok bagi kami orang planologi itu, kami kan planologi. Planologi itu kan ilmu plan, ilmu Ya, perencanaan. Artinya untuk merancang sebuah kota itu biar bebas banjir, kita harus dimulai dari plannya tadi, dari perencanaan tadi. Makanya plan itu ada masternya, namanya master plan. Master plan, oke. Master plan ini adalah gunanya untuk menjadi teropong, kompas, bagaimana penanganan supaya banjir itu tidak merata, tidak banyak, tidak berlama-lama di Kota Pekanbaru. Oke. Makanya
saya sering katakan mungkin 80% yang ada yang dikatakan banjir di warga Kota Pekanbaru ini bukan banjir sebenarnya, air yang tergenang gitu. Hanya 20% lah yang banjirnya. 80% itu air tergenang dikatakan banjir juga gitu. Karena tadi kita diskusi kecilnya tadi di saat drainase itu dibenahi, airnya lancar gitu. Artinya sebenarnya bukan banjir, air yang mengenang karena drainase tersumbat atau mengecil gitu. Kalau belah kita buka lagi mata pikiran kita, saya waktu pacaran dengan pacar saya itu adalah tinggal di Perumdam ini. Itu tahun 88 saya ke sini, itu jalan tanah masih ada tuh masuk ke dalam, belum diaspal. Waktu itu ditertawain saya oleh kawan saya, ngapalah mencari cewekku banyak kali di Perumdam ini tinggalnya gitu kan. Jauh, 2 kali bukit, 2 kali lurah, 3 kali bukit, 3 kali lurah gitu. Baru sampai ke rumahnya, itu jalan tanah. Kalau hujan sedikit cepat kami lari takut becek gitu. Karena jauhnya gitu. Waktu itu sekitar ini hutan semua. Iya, betul. Ya, pada masa itu tidak ada istilah banjir di sini. Jalan lancar-lancar saja gitu. Jadi tempat ada berapa lurah yang saya katakan tadi. Lurah itu kan ada tempat mengalir air begitu kencang yang lari dia secara alami dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Salah satu lewatnya tempat rendah itu ada lurah, ada sungai kecil sampai ke sungai terakhir. Kalau sini endingnya mungkin Sungai Siak mungkin yang sungai besarnya gitu ya. Nah, sepanjang jalan itu lancar, tidak ada hambatan, biasanya yang dikatakan banjir air tergenang tidak terjadi gitu. Yang menjadi persoalan sekarang adalah di saat semua ruang ini 20 tahun kemudian setelah cerita saya tadi, yang di tempat kita berdiri sini ada kayu dan hutan, sekarang dibangun dengan hutan ruko. Jadi hutan tidak hutan pohon gitu. Yang jelas hutan ruko tadi dibangun pula tidak sesuai pula dengan koridor-koridor perencanaan wilayah kota. Ada di depan tuh namanya DMJ, daerah milik jalan. Ada namanya Dawasda, daerah pengawasan jalan gitu ya. Jadi ada titik penentu mulai dari bibir aspal atau aspal sampai ke dalam ditarik 15 sampai 20 meter. Pada titik 20 meter itu adalah pondasi pertama untuk membangun ruko ke belakangnya. Itu namanya DMJ, daerah milik jalan. Nah, sekarang di aturan IMB ada Perda 01 tahun 2010 dulu dibunyikan tentang tata kelola bangunan, pendirian bangunan. Tapi kadang-kadang, maaf bicara, ini enak di aturan, masyarakat tidak melakukan itu. Jadi kalau disalahkan masyarakat, tapi pengawasan juga tidak jalan dari pemerintah kota. Satpol PP kadang main mata juga, kadang-kadang dengan orang mendirikan ruko tadi. Memang ditangkap, tapi engkong kelengkong terjadi, IMB tidak jadi, bangun terjadi, akhirnya terakhir nanti pemutihan. Pemutihan tak bisa lagi karena jalan sudah begitu dekat. Nah, jadi begitu juga. Di saat tadi di tempat cekungan tadi di Ceruan itu dibangun ruko-ruko, tanah yang sejengkal itu berharga bagi pengembang. Akhirnya jalan yang sungai yang begitu luas tadi tidak sempat lagi sungai itu adalah namanya DAS, daerah aliran sungai. Di daerah DAS itu adalah namanya GSS, garis sempadan sungai. Nah, sekarang sungainya DAS-nya diperkecil, garis sempadan sungai dihabiskan, tinggallah parit besar ini ruko ini parit gitu. Sehingga limpahan air yang harusnya pada tata kelola DAS tadi terhambat pada satu parit yang terjepit, masuklah ke ruko-ruko yang ada sekitar itu gitu. Sementara dia harus lewat di belakang luas, di belakang juga mungkin luas yang kosong, tapi dihambat oleh barisan hutan ruko tadi, menghambat ruang kecil itu masuk ke rumah. Nah, artinya saya melihat yang pertama adalah master plan perencanaan ruang tata drainase sampai hari ini oleh Bung Firdaus MT belum ada. Coba kalau ada saya tantang, saya bayar 2 miliar. Memang tidak ada, memang tidak ada. Kalau ada sekarang orang wali kota yang mendengar kita, coba dibantah, mana master plan-nya. Sementara untuk merancang sebuah drainase itu merupakan tata kelola yang interkoneksi. Tidak boleh terputus. Ibarat kita mencuci mobil, mulai dari keran air sampai ke keluar keran itu tidak boleh berlipat, tidak boleh tersumbat. Apabila berlipat tersumbat, airnya nanti akan menyebabkan kalau nak meledak situ terjadi banjir karena berhenti dia berjalan itu dia. Itu yang tidak ada. Jadi sekarang pola penanganan banjir di Kota Pekanbaru cenderung dengan gaya mobil pemadam kebakaran. Di mana terbakar disiram, tapi tak tahu apa sebabnya. Di mana dikatakan banjir didalamkan di sini, tapi melimpah lagi di ujungnya gitu, tidak selesai. Harusnya dalam konteks master itu harus terkelola koneksi. Mulai membuat rumah, orang membuat rumah, air mandi dibuang ke parit lingkungan masuk ke parit jalan masuk kepada parit lingkungan, parit kota masuk kepada akhirnya sampai ke Sungai Siak. Artinya seorang perancang yang brilian itu di saat dia membangun rumah di Perumdam, di Perumahan Melati Indah, air mandinya jatuh ke parit lingkungan,
sudah terpikirkan harus mengalir sampai jauh ke Sungai Siak. Nggak boleh terputus. Apabila terputus satu titik aja, itu yang terjadi genangan. Orang Pekanbaru katakan itu banjir. Kalau banjir itu lebih identik di Kuantan Singingi, Batang Kuantan melimpah, alami, itu yang banjir. Kalau di kota tidak banjir. Lucu enggak? Di Tobek Godang itu, Simpang Tobek Godang itu, kalau hujan lebat itu sampai ke ruko sebulan tuh masuk air ke dalam ruko itu. Berkipas-kipas lah orang menimba orang ruko itu. Padahal secara kontur ibarat tangan saya ini. Dia tinggi. Jalan Nangka tuh di sini, ini jalan Soekarno-Hatta, maksud ini Tobek Godang tuh Riopos sekitar itu tinggi di sini. Tinggi. Jadi kalau orang katakan banjir sini, harusnya di bawah tenggelam. Karena sifat air cenderung datar. Nggak mau dia menurun. Jadi kalau banjir di Tobek Godang sini, banjirnya Nabi Nuh Jalan Sudirman. Nanti berapa kilo di sini gitu. Itu saya bantah itu tidak banjir tadi. Artinya apa? Tata kelola air itu tidak jelas, simpangan air tidak jelas, master plan drainase juga tidak ada sampai sekarang. Nah, kepedulian wali kota untuk membuat master plan itu yang belum ada. Persoalan masalah bagaimana implementasi dari sebuah master plan itu memang butuh waktu panjang untuk koordinasi. Kenapa? Jalan kita di depan ini adalah fungsinya adalah wali kota. Bisa dikontorkan dengan APBD kota. Tapi di saat bicara Soekarno-Hatta itu APBN. Nah, itu karena nasional. jalan negara kan? Karena jalan negara. Nggak boleh wali kota membangun parit di sana. Kemudian kita bicara Jalan Nangka mungkin Sudirman. Itu jalan provinsi kan? Jalan provinsi. Jadi sering wali kota mengatakan bagaimana kami memandai banjir sementara semua koridor parit itu mau disambungkan, terputus, kami hanya jalan kota. Tapi ada jalan negara, jalan kami tidak bisa membangun. Kalau itu jawaban dalam manajemen perkotaan, itulah fungsi koordinasi. Ya, seorang wali kota yang bijak itu dia pandai berkomunikasi ke atas dan ke bawah. Ada nama teori bottom up, ada trickle bottom up, top down gitu ya, top down ada dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Bagaimana mengkoordinasinya? Jadi lucu juga kadang-kadang sering wali kota katakan, saya pun bingung tentang banjir ini bagaimana gitu. Kalau wali kota bingung, tentu pengamat juga bingung, ya orangnya juga bingung jadinya gitu. Jadi tidak usah bingung, hari ini malam ini kita ajarkan lewat Ceria TV ini, buat dulu master plan-nya. Setelah jadi master plan-nya, kemana arah mata panah itu dibuatkan? Lalu kalau orang membuat parit dan membuat ruko di mana, sudah tahu air ini mengalir kemana. Jangan boleh terputus. Lalu setiap developer ingin membangun, harus dikaji ke dia, you membangun di mana? Katakanlah misalnya Rimbo Panjang atau membangun mungkin di Perumdam. Lalu air Anda mengalir ke mana? Ke sungai mana? Pihak sungai itu mau kemana? Kalau tidak jelas, jangan dibangun. Tidak usah dikeluarkan IMB. Dan pengawasannya harus ketat, Bang. Pengawasan harus ketat. Kalau salah, sikat. Gitu dia. Itu dia. Yang banyak lagi sekarang terjadi, kadang-kadang IMB diurus, implementasi di lapangan tidak dilakukan. Katakan ruko yang tempat kita berada ini. Harusnya ruko dibangun ini, kalau ruko di kawasan perkotaan harusnya idealnya 30-70 persentasi dari IMB-nya. Artinya apa? Ruang yang satu petak tadi, hanya 70% yang boleh dibangun, 30% tidak boleh dibangun. Karena itu untuk resapan air dan lain-lain. Untuk resapan air, untuk parkir, untuk catchment area, untuk sudut pandang lebih indah ke depan. Itu dia. Tapi kalau orang yang mau ruko kan bisnisnya tinggi, sejengkal pun dihitung. Akhirnya tanah 100 meter, yang dibangun 200 meter. Bertingkat-tingkat ke atas, halamannya habis, akhirnya jalan tempat parkir. Macet lagi gitu kan. Ini tambah lagi orang jual kolak, jual burjo gitu kan. 1-2 di area penamat dibiarkan, setelah ramai, macet sekarang rupanya. Sekarang itu Bang, jual bunga Bang. Jual bunga lagi gitu kan. Harusnya waktu satu, teguran sudah datang. Bapak, Ibu, Bapak berjualan di trotoar. Trotoar guna untuk apa Bapak Ibu? Untuk jalan kaki. Nggak boleh dong jualan. Nah, sekarang kan nggak. Ada orang jualan kursi, jualan meja, jualan durian dibiarkan. Nanti ada orang demo atau Mardianto mengkritik, lalu razia. Razia orang bingung jadinya. Kalau tak razia, tapi ada juga dipungut retribusi dan apa setiap malam dibayar. Kalau warga sudah ditempatkan di sana, lalu ada pemungutan, warga menyatakan saya dibolehkan pemerintah. Terlepas siapapun yang mintanya, preman atau siapa dia tetap kami sudah bayar kok gitu. Saya suka-suka dia seperti artinya itu. Memang kesadaran ini bukan hanya pada pemerintah, tapi juga masyarakat juga. Banyak. Masyarakat juga harus sadarkan, tapi masyarakat akan sadar apabila ada ketegasan dari pemerintah. Termasuk misalnya yang tadi kan masalah pori-pori air. Itu kan harus ada sumur resapan segala macam kan. Iya, tapi itu kan tidak dilakukan pengawasan pemerintah. Kalau ada pertemuan mungkin kong-kalingkong atau dibiarkan atau tutup mata, sehingga ini terjadi hal seperti ini gitu. Jadi yang bilang, budak-budak Melayu nih engkar tak mau
ada peraturan maunya katanya untuk dilanggar. Tidak begitu, tidak begitu. Saya contoh kecil, saya sering contohkan. Ada si Udin pergi ke airport ke Singapura. Sampai di airport tuh no smoking area, dilarang merokok. Tapi di airport, di pojok-pojokannya ada merokok, nyuruk-nyuruk dia. Lalu pesawatnya terbang ke Singapura. Yeah. Udin yang sama, orang yang sama, Bisa dia dengan ngikutin dilarang peraturan. yang sama. Sampai di airport merokok, Din. Udah 3 jam ditunggu keluarga, tak datang-datang. Mau berjalan, dia takut pula menyasar gitu. Akhirnya udah basah, nggak mau merokok. Kenapa merokok? Oh, sini gawat Singapura nih. Artinya apa? Orang yang sama, tempat yang sama, di sana bisa patuh, sini tidak patuh. Artinya peran pemerintah untuk melakukan reward and punishment tadi itu harus Memang diberlakukan dengan nyata, baik. Bang, ya. Sekarang fakta di sana kan banyak pembiaran, pemerintah juga itu di KUHP kalau polisi dengar pasal pembiaran ada loh. Ya, betul. gitu dia. Oke, Bang. Itu sudah tahu. Nanti kita lanjutkan lagi, Bang. Ya. Ini luar Ini biasa menarik, semangat menarik ini. ini. Kita rehat lagi. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di The News Sembang Malam. Aku sebab. Bapak kau cakap buat aku pelang di depan tu. Lapau tak saya. Aku bila kawan aku datang, kau cakap lah ini terselit. Tapi kawan awak kan. Kau cakap lah tak salik kalau kawan di kau. Apa mari kita saksikan dan suruh orang semua datang. Lapau tak salah apa? Bersama saya Pakcik Ibrahim dan ini saya. Nemen. Agak tua sikit. Iya. Saksikan kami berdua. Kedai terselit. Ceria TV. Kami akan terus berbuat untuk kesehatan dan keselamatan kita bersama, agar tidak semakin banyak air mata tertumpah. Semoga wabah virus ini segera bisa kita akhiri. Kita masih di The News Sembang Malam dan kita lanjutkan bincang-bincang kita seputar tata ruang kota, masalah banjir nih, antisipasi di musim penghujan. Bang, Pekanbaru sendiri kan ada beberapa sungai yang mengalir di situ, ya. Mulai dari katakanlah Sungai Sahil yang mungkin paling besar, kemudian juga ada Sungai Sibam, air hitam itu kan, kemudian juga Sago. Mintan, Sungai Sago di wilayah pasar pusat itu. Kalau ininya kan secara debit air yang tertampung sekarang kan sudah semakin banyak aja ya. ini sementara lebar sungai juga sudah menjadi parit saat ini, bukan lagi sungai. Artinya haruskah kita melakukan normalisasi pada sungai-sungai tadi atau bagaimana nih, Bang? Ya, ada beberapa kalau ini bicara apa yang harus nak dilakukan gitu ya. Orang Melayu bilang apa nak dilakukan gitu ya. Yang pertama tadi memang kita membuat dulu tata kelola drainase perkotaan tadi. Salah satu bagian itu adalah sungai tadi. Sungai itu ibarat pohon. Kalau kami di Kuantan namanya batang. Batang pangean, batang Kuantan gitu.
batang. Jadi filosofi sebuah sungai itu ibarat batang. Jadi Ya. mungkin belajarlah sama orang di Kuantan itu batang. Jadi batang itu pokoknya yang besar itu adalah batangnya. Ya. Kemudian ada cabang itu Cabang. namanya subdas. Ini yang namanya das daerah aliran sungai. Subdas itu namanya ada Sungai Sail, Sungai Sago. Ya. Itu adalah cabang-cabangnya. Lalu ujung das Sail dan Sago itu adalah sungai kecil parit-parit itu namanya ranting-rantingnya. Ranting, oke. Sampai. Jadi hubungannya dari ujung itu sampai ke cabang, sampai ke ranting, sampai ke batang itu tidak boleh terputus juga. Ya, Jadi, ya, ya. Nah, sekarang terjadi persoalannya, saya tengok bagaimana melakukan penanganan. Memang harus diinventarisir semua anak-anak sungai das dan subdas tadi itu Yang di ada dalam di sebuah Pekanbaru, peta-peta tematik Oke. tentang sungai persungaian yang ada di Kota Pekanbaru itu dikembalikan apanya? Tadi ada pertanyaan apa normalisasi atau kali bersih dan sebagainya. Kalau ekstrimnya ke depan memang harus digali ke pedalaman. Saya pernah membuat sebuah mimpi itu saya buat dalam sebuah tulisan. Katakanlah Sungai Sail. Ya. Sungai Sail sekarang kan terjadi pendangkalan. Ya, betul. Ya, jangankan mungkin sandal jepit yang dibuang ke sana, spring bed pun dibuang orang ke sana gitu. Begitu tidak patuhnya warga. Ya. Tapi ketidakpatuhan tadi disebabkan oleh pemerintah yang juga cuek terhadap itu gitu. Ya, oke. Sehingga orang santai aja gitu. Jadi sungai yang sudah mendangkal tadi diadakan normalisasi, ya memang perlu pengerukan untuk lebih dalam. Pengerukannya kita mulai mungkin mulai dari hilirnya, hilir yang mengarah ke apa? Ya. Kalau ibarat Sungai Siak itu adalah tangan saya itu, nanti Sungai Saya itu ada mulai dikerok Dari dari muaranya, hilirnya, Bang, ya? dari muaranya. Ya. Dalamkan, kerok, Di dalamkan, Tanjuruk. kerok, dalam, kerok. Mungkin pertama targetnya untuk apa? 1 kilo mungkin didalamkan. Ya, Jadi mulai dari apa tuh 1 kilo kita buat dalam. Kalau sekarang mungkin setengah, mungkin 1 atau 2 meter. Kalau perlu kita buat mungkin 3 meter dikerok. Ya. Memang biaya lebih besar, tapi ke depan dampaknya akan lebih besar. Kalau sungai sudah mulai dalam, dia akan membantu proses drainase perkotaan itu yang menyisip dari subdas kepada das tadi Ya. itu, dari parit-parit besar riol-riol kota yang ada ke sana itu tadi gitu. Kalau itu sudah dalam 1 kilo, berikutnya ada 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, hayalan saya begini. Kalau ada rumah makan kuliner yang ada di Sungai Siak, itu dia bisa membelok ke Sail, berjalan 2 kilo ke atas sampai mungkin ke Jalan Harapan Raya. Ya. Itu orang itu. Bahkan orang Harapan Raya dari Meranti, dari Siak, kalau ingin balik ke rumah, dia Bisa. cukup parkir mobilnya di pinggir Jalan Harapan Raya saja. Ya. Mungkin di hadapan, di samping Jalan Pakai jalur Hampua. transportasi Transportasi alternatif, Bang, ya? air dia Ya. parkir di sana, dia jalan ke Sungai Siak, sampai Sungai Siak, ada nanti penghubung kapal kecil atau pompong atau speed masuk kepada itu, turun di pinggir jembatan Harapan Raya atau di Sungai Hang Tua tadi. Fungsi yang pertama untuk air dan drainase lebih lancar, yang kedua bisa untuk transportasi, Yang ketiga lebih cantik lagi untuk bisa wisata. ya untuk wisata. Ya, betul. Sehingga katakan contoh aja kita buat contohnya 3 kilo Sail dari muara das Siak tadi ke subdas Sail yang 3 kilo ke atas. Itu bisa kita buat nanti kapal-kapal yang indah, mungkin kapal miniatur lancang kuning ataupun yang ada di Istana Siak itu, yang kapal-kapal Kapal lama katop. model miniatur Oke. itu. Oh, jadi dibuat situ orang makan tuh apa nanti orang keluar itu di kiri kanan tuh dibuat rumah-rumah adat mungkin. Kalau perlu semua adat Melayu yang ada di Riau ini tampilkan di pojok-pojok dengan Iya. nuansa pemilikan kabupaten. Dikasih binaan-binaan. Kalau perlu dikasihkan tanah, disewakan atau bagaimana dilakukan binaan itu. Ini kan juga merupakan potensi-potensi yang baru. Iya. Nah, sekarang menjadi persoalan sungai-sungai yang ada sekarang, Sail, Sago, Sibam, Air Hitam, Sungai Batak dan sebagainya itu lebih cenderung masyarakat meletakkan sungai itu berada di belakang rumah. Belakang rumah, betul. Ya. Dampaknya apa? Kalaulah Segala satu limbah situ, Bang, ya? sungai, ya, karena kawasan belakang, Ya, ya, negara ya. terbelakang, Ya. kota yang terbelakang. Kalau terbelakang identik dengan burit, burit identik dengan pembuangan, Ya, betul. sehingga semua pembuangan mengarah ke sana. Sekarang kan ada pola mengenai WFC, Waterfront City. Ya. Waterfront City itu rumah yang menghadap ke Menghadap sungai. ke sungai. Filosofinya apa? Kalau rumah menghadap ke sungai, sungai akan dirawat kebersihan Ya, karena dengan halamannya taman. itu kan. Karena halamannya di sana. Kalau ada orang berak akan ditegur. Mardianto, ngapa berak di situ? Satu, si Mardianto pun tak akan mau berak, nengok Ya, dipandang ya. oleh mata umat yang menengok Ya, ke sana. betul. Kalau orang membuang bangkai, membuang semer dan sebagainya, warga semua akan menghakimi bahwa itu adalah tempat apa gitu, tempat sungai menjadi sumber kehidupan. Ya. Kalau itu sudah terjadi, semua rumah kota menghadap ke air dengan gaya Waterfront City tadi, sebenarnya sudah ada konsepnya di Senapelan Siak itu, tapi tak Ya. terwujud sampai sekarang. Kalau itu terwujud, ini juga salah satu pola implementasi ke depan. Kalau sungai sudah di depan, berarti dia sudah dikedepankan oleh kota ini, dia merupakan mata pandang menjadi taman Firdaus yang lebih bagus, sehingga nanti
Firdaus MT pergi jangan enak pula meninggalkan kota Pekanbaru ini. Karena memang Ya. di mana-mana di dunia ini Sudah mulai ya. ketika peradaban kan banyak dimulai dari pinggiran sungai, Bang, ya. Sungai. Dan dulu Ya. semua menghadap ke sungai. Ada ke sungai, iya. Tapi hari ini kan terjadi pengingkaran itu, Bang. Lebih Berubah. banyak kita Sekarang- kan membelakangi Ya. sungai kan, itu Kalau yang terjadi. sekarang lebih cenderung kalau orang Kuansing bilang lobo hitam. Lobo hitam jalan aspal. Jadi rumah berebut kepada lebu hitam. Ya, Lebu ya, hitam ya, itu ya. aspal itu ya. Ya. Sungai ditinggalkan. Jadi keberadaan orang di sungai lebih identik dengan tradisional, Ya. terbelakang dan sebagainya. Sekarang kita rubah pula itu. Sekarang saya jamin ya. Kabupaten kota di Riau ada berapa? Ada 12 kabupaten kota. Sebutkan ke saya hampir semua nama-nama kabupaten kota berasal dari sungai. Betul. Ya, Kabupaten Kuantan, Kuantan adalah sungai. Kabupaten Siak, Siak adalah sungai. Kabupaten Kampar, Ya. Suya. Kabupaten Rokan, sungai. Ya, Kabupaten Meranti, sungai. Semua itu hampir 100%. Artinya kedikdayaan masa lalu Riau ini terletak di bibir sungai. Di sungai. Kalau sungai ditinggalkan, Riau akan ditinggalkan dengan kedikdayaan Sungai masa itu kan lalunya. dalam tataran budaya kan disebut sebagai ibu. Sebuah ibu. Iya. Oh, ibu menjadi hadapan tempat kita bermulai, Iya. tempat kita bermuara, tempat kita dilahirkan. Jadi kalau sungai sekarang dilakukan pembiaran, katakanlah kalau di kampung saya tuh ada orang membuat galian C, ada peti penambang emas ya. tanpa izin gitu ya. Ya berkutat terus, aparat katanya susah dikendalikan, masyarakat kata ingin hidup dan sebagainya. Tapi terlepas semua itu kalau ada komitmen kebersamaan menjaga sungai ini adalah kedikdayaan masa lalu, akan menjadi juga marwah pada masa yang akan datang. Saya yakin Riau ke depannya akan lebih baik dan lebih cerah lagi dan ceria seperti TV ceria kita ini. Gitu. Amin, amin. Amin. Nah, gitu ya, ini ya. kan kalau masih berkaitan dengan sungai, Iya, artinya sungai adalah tempat katakanlah pembuangan air Iya, ini kan sampai akhirnya ke Sungai Siak katakan Iya. kalau di Kota Pekanbaru. Iya. Tapi kan resapan air, daerah resapan airnya berarti kan salah satu misalnya yang di bagian Iya. di pesisirnya Rumbai itu kan Iya. itu salah satu ini resapan air yang Iya. tapi kan juga sudah banyak pemukiman di sana Pemukiman, iya. yang harusnya menjadi tempat resapan resapan air air. hujan segala macam, Iya. sekarang jadi pemukiman. Iya. Nah, di Pekanbaru sendiri waduk ada, Bang? Ada satu lagi mungkin danau Yang di buatan Cipta- gitu di dekat Cipta Karya Cipta juga Karya ada juga, Bang, ya? Di belakang Akap juga ada. Harusnya lebih banyak. lebih banyak lagi kan, Bang? Tangkapan air catchment Iya, area catchment. namanya ya, catchment area itu tangkapan air itu harusnya diperbanyak di Kota Pekanbaru. Banjir di Kota Pekanbaru bisa dibagi dua. Satu disebabkan oleh kalau kita di kampung itu namanya kuali atau kancah. Ya. Ada satu ruang dataran itu yang bola airnya seperti kancah kuali itu. Ya, Jalan oke. keluar itu tak bisa dibuat drainase. Karena di saat buat drainase seperti ini, paritnya kan cenderung harus datar. Karena air mengalir di tempat tinggi Oke, ke tempat oke, rendah. oke. Bukan nanjak dia. Jadi kalau ada cerukan seperti ini, drainasenya harus begini. Artinya apa? Orang membuat parit di sini mungkin 1 meter, di sini 1,5, di sini 2 meter, di sini mungkin 3 meter. Ya. Yang pola yang dibuat oleh proyek sekarang itu Bunga paritnya 1 kali 1 meter. Sehingga parit sungai konturnya naik, paritnya juga naik. Air- Tak mau air balik itu. lagi. Ya, air balik lagi gitu. Jadi kalau memang ada bukit harus dipotong, turunnya seperti jari saya ini. Artinya menurun ke bawah. Makin ke dalam makin tinggi. Makanya membuat kontur sebuah drainase itu tidak dibuat berdasarkan ketinggian yang sama dengan pukul rata. 1 kali 1 meter sama semua. Nah, Ya, tidak. Bisa saja sini 1 meter, 1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 3, mungkin 1 kali 5. Yang penting air dari atas ke bawah itu air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Ya. Hukum Archimedes Ya. waktu kita sekolah. Ya, ya. Air mengalir tempat tinggi ke tempat Sifatnya rendah. fluida kan seperti itu. Sifat fluida seperti itu. Ya. Gitu. Jadi ada gaya gerakan gravitasi. Karena pola pembuangan air di Kota Pekanbaru drainase menggunakan gravitasi. Kalau gravitasi itu dari tinggi ke rendah. Ya. Artinya parit yang dibuat tetap harus begitu. Apabila mendaki ya sedikit tergenang itu yang dikatakan banjir tadi gitu. Itu dia yang masih kurang. Itu harusnya diluahkan semua di master plan drainase tadi. Sehingga dalam sebuah ibarat meja ini adalah Kota Pekanbaru, mana yang nanjak, mana yang bukit, itu sudah nampak mata panahnya. Ini panah di sini. Orang membangun rumah berarti buat parit pembuang ke sini. Sini membelok lagi bukit sampai ke sungai yang dalam seperti itu. Kalau itu sudah terputus, makanya itu yang sering mengganggu. Oke. Artinya Ya. tadi berkaitan dengan catchment area tadi Ya. memang harusnya lebih banyak lagi dibangun. Harus lebih banyak lagi. Di dalam tata ruang, RT RW namanya, Rencana Tata Ruang Wilayah, itu di dalam Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, itu sudah dibunyikan hukuman-hukuman itu. Kalau ruang dibagi di Kota Pekanbaru ini secara umum hanya 2.
satu kawasan lindung, satu kawasan budidaya. Ya. Hanya dua. Apapun aktivitas di Kota Pekanbaru ini, di provinsi ini, di republik ini, hanya dua ruang kawasan ruangnya. Satu kawasan lindung, satu kawasan budidaya. Apa itu kawasan lindung? Kawasan lindung persis seperti namanya. Kawasan yang tidak boleh Tidak bisa. membangun. Oke. Kawasan budidaya, kawasan yang dibolehkan untuk budidaya. Mana kawasan lindung? Salah satu kawasan lindung adalah bibir sungai, catchment area, Oke. resapan air, das, daerah aliran sungai, kiri kanan sungai dan sebagainya gitu. Kawasan lindung satwa Tahura, Oke. Marmota. Itu menjadi kawasan lindung, tidak boleh digunakan kawasan budidaya. Dan pembagian pembagian ruang itu secara umum itu pembagiannya dalam wilayah itu 60-40. 60% yang boleh terbangun, 40% tidak boleh dibangun gitu. Tapi kawasan perkotaan ada mungkin toleran karena banyak membangun menjadi 70-30. 70-30, oke. Maka di pusat kota betul seperti Sana Polan bisa 80-20. Dengan syarat akumulasi di seluruh Kota Pekanbaru ini tetap terbangun 70-30% tadi. Lalu di mana yang tidak boleh kawasan lindung? Katakanlah resapan air, sumber mata air itu boleh dibangun. Tapi fakta di lapangan sekarang, catchment area, resapan air, karena itu tanah mungkin lebih murah, lalu developer membeli, lalu ditimbun tanah bertimbun-timbun, lalu dibangun rumah. Yang lucunya pemerintah cuma nengok aja tanpa dilarang. Dan izin dikeluarkan juga kan lucu. Banyak, saya tengok contohkan, banyak perumahan-perumahan yang ada di Kota Pekanbaru, apakah di Rumbai, apakah di tempat kita ini sekarang, ada rawa, ditimbun dengan puluhan ratusan truk, kemudian ditimbun, lalu dibangun rumah di atasnya. Artinya catchment area, resapan air tadi dibangun tanpa mengindahkan itu. Minim. Sementara itu merupakan kawasan lindung loh gitu. Nah, makanya di dalam keruangan tata ruang itu sebenarnya sudah ada diatur itu. Kawasan rawa, katakanlah misalnya Meranti Panda. Itu kan daerah resapan air, daerah aliran sungai, tapi justru rumah lebih banyak di sana gitu. Nah, boleh dikatakan di sana mungkin tidak ada IMB-nya. Kalaupun ada IMB-nya, kemungkinan ada entah pemutihan, entah apapun namanya. Tapi secara teori alami, kita belajar kepada alam, itu tidak boleh dibangun. Jadi jangan alam yang menyesuaikan ke kita, tapi kita yang menyesuaikan ke alam. Itu yang banyak. Tapi karena ini Kota Pekanbaru, profit orientednya lebih tinggi, sehingga orang membangun tanah sejengkal itu berharga bagi orang. Harusnya ini sungai di samping kita, tapi dipepet-pepet kan jadi sebuah ruko, sehingga air yang dalam masuk ke dalam ruko, lalu kita marah, Tuhan benci sama kita. Enggak, kita yang salah, yang tak pandai menempatkan ruang tadi, yang konsep kawasan lindung, kawasan budidaya tadi, tidak berimbang dengan 60-40 atau 70-30 tadi. Ini yang itu sebenarnya tugas pimpinan daerah. Wali kota yang melakukan itu. Cuman persoalan katanya ingin PAD lah, pajak masuk lah. Ini yang kadang-kadang kita agak bisa menentukan alasannya Pekanbaru mungkin tidak ada sumber daya alam, kita hanya dapat di IMB di mana ya tak bisa juga menghancurkan itu jadinya. Kalau di Singapura banjir 2 jam itu kalau rusak produk-produk merek mewah itu wali kota atau gubernurnya dituntut secara hukum. Karena dia bayar pajak. Iya, karena dia bayar pajak terus. Di saat ini rusak harus didenda. Tapi kita kan tidak ada. Bahkan mati pun dekat rumah saya itu Jalan Lobak ada mati orang hamil, anaknya berbadan 2 karena dia mengantar istrinya ke airport, mengantar suaminya ke airport, langsung tenggelam. Ya udah begitu aja. Harusnya wali kota bertanggung jawab dong ke situ. Karena saya tengok mungkin parit drainase itu hanya dari permukaan hanya sampai secengkal. Lebarnya hampir ke 1,5 meter, tingginya 0,5 meter itu sudah air di bawah. Jadi kalau air dalam, mungkin juga di sini Pak Dene. Kalau air dalam, drainase itu hanya untuk air yang dangkal, hujan-hujan gerimis seperti ini. Pas air dalam, air mengalir di jalan. Dan orang tidak tahu mana yang parit, mana drainase itu gitu. Itu kan sebenarnya salah. Harusnya tidak benar diapakan itu. Itulah harusnya di dalam RT RW, di dalam rencana detail namanya ada RTBL, rencana tata bangunan dan lingkungan, itu juga harus diatur. Ini yang lemah di Kota Pekanbaru karena kita masih profit oriented tadi. Kalau orang membangun, dikeluarkan IMB, lalu dibiarkan begitu saja. Makanya wali kota bisa tuntut kalau menurut saya kemarin itu. Karena dia melakukan pembiaran terhadap perencanaan. Harusnya dalam sebuah perencanaan itu ada parit, ada drainase sesuai dengan bobot debit air yang dari atas bukit itu kira-kira berapa persen. Itu bisa dihitung kok. Tata kelola itu bisa dihitung. Kalau paritnya kecil tidak bisa, airnya melimpah ke jalan, itu paritnya harus dibesarkan kalau perlu dibuat jembatan. Tapi itu dilakukan pembiaran. Itu dia. Jadi bukan tidak tahu, insinyur loh, ST loh, MT loh, master teknik loh Pak Wali Kota. Kita tahan dulu Bang, nanti kita lanjutkan. Kita mau break dulu.
Kita akan kembali lagi nanti di The News Sembang Malam, jangan kemana-mana. Kami akan terus berbuat untuk kesehatan dan keselamatan kita bersama, agar tidak semakin banyak air mata tertumpah. Semoga wabah virus ini segera bisa kita akhiri. Kita sudah di bagian akhir dari The News Sembang Malam dan kita akan lanjutkan obrolan kita bersama Bang MM Mardianto Manan. Siap. Bang, ini kita tinggalkan dulu yang tadi masalah Iya. carut marut drainase dan lain-lain berkaitan dengan banjir segala macam di Pekanbaru dan juga daerah-daerah lain mungkin juga. Banyak masalah rupanya. Masalah ternyata kan. Iya. Ini sekarang Besok perlu kita bahas satu persatu mungkin. boleh, kita nanti kasih sesi untuk masalah yang lain juga Ya, kan, per masalah tema. kita ngomong pedestrian bisa segala Iya, macam, banyak iya. hal yang bisa Sampah, trotoar, parkir. sampah dan lain. Oke, Bang, ini kalau tidak salah kan, Iya, benar. sebentar lagi mau dilantik nih Bang ya. Ya, amin, insya Allah. Menjadi anggota DPRD Provinsi Riau, Provinsi PAW Riau. Bang ya. Iya, PAW. Penggantian antar waktu. Iya. Karena yang sebelumnya duduk di DPRD Provinsi, sekarang sedang berlaga, berkontestasi di pemilu kada di Kuansing. Ini kali keberapa Bang ikut dalam pileg ini Bang? Itu dia yang menarik. Ini mungkin tema sendiri bagusnya, tapi secara ringkas gitu ya. Ini untuk yang ketiga kali. Ketiga kali Bang Saya ya? mulai 2009, kemudian 2014, 2019 terakhir. Oke. Tapi insya Allah tak duduk-duduk. Tapi sekarang ini insya Allah kan Ini mungkin segera. dapat berkah kenapa itu. Kenapa begitu? Saya sering mengandalkan dengan kekuatan diri sendiri gitu. Ya, oke. Saya tidak ada main uang, main duit dan sebagainya gitu. Jadi Nah, apa adanya, hanya bercerita gitu. Justru itu yang mau ditanyakan. Bercerita. Apa namanya? Apa yang melatar belakangi Abang akhirnya terjun ke dunia politik juga? Iya. Saya begini, ada satu ketika kita kadang-kadang anti politik. Oke. Kita ya. mengharamkan politik. Ya. Tapi di saat kita anti dan mengharamkan, kadang-kadang politik dihuni, kadang maaf bicara ada orang-orang yang tidak benar juga oknum gitu. Ya. Nah, oknum tadi kalau bersepadu membuat sebuah kekuatan yang jahat, Oke. negara ini tidak akan benar jadinya. Oke. Saya tidak katakan sekarang kacau balau, Ya, tidak ya, gitu ya. juga ya. Tapi yang penting faktanya, kalau ada 5 atau 6 orang bersekongkol dari antara 7, lalu dipoting suara terbanyak adalah yang jahat, itu yang jahat yang akan menang. Ya. Itu dia. Artinya saya tidak bisa juga kita haramkan untuk masuk kepada dunia politik. Kalau kita biarkan itu, fakta di lapangan nanti akan masuk orang-orang yang tidak benar nantinya. Lalu orang kata aja kalau masuk situ pasti sudah akan rusak dan sebagainya. Saya ingin mencoba juga, apa iya gitu. Ya. Lalu saya memang mencoba juga waktu mencalonkan, orang bilang takkan duduk di kau itu kalau tidak memberi uang, tak memberi jilbab, dan memberi baju dan sebagainya. Tapi 3 kali itu insya Allah tak pernah saya kasih sekalipun. Oke. Tapi insya Allah suara banyak terus gitu, banyak terus, tapi tak menyampai. Selalu nomor urut 2 saya. Pertama nomor urut 2, Bung Adrian Ali kemarin pas ingin apa tuh, hampir saya juga.
Tapi dapat oleh yang lain karena ada lagi penggelembungan suara dan sebagainya. Rupanya tidak terlepas dari itu. Yang kedua kemarin, karena kursi kami satu pun tidak dapat, tak bisa duduk. Yang ketiga, kita mencalonkan juga yang ketiga, dapat urut 3, nomor 1 itu adalah Ibu Komprensi yang dibilang tadi untuk mencalon itu. Suaranya terbanyak. Berapa suaranya? 13.500. Saya hanya 3.100. Sangat kecil gitu. Tapi dalam posisi ranking-rankingan, saya termasuk ranking kedua rupanya gitu. Jadi memang berkah aja ini. Dari 13.000 kalau di barak grafik itu 13.500, tap turun 3.100. Di bawahnya itu ada 3.000, 2.500, 2.000, 1.500. Akumulasi dari seluruhnya dapat 20.000. Dapatlah satu kursi. Suara terbanyak beliau. Tapi setelah berapa bulan dilantik, 1 tahun dia ingin mencalonkan, ada peluang untuk kita yang PAW tadi. Jadi itu dia. Kenapa saya masuk? Banyak kadang-kadang di curug-curug kampung, di kampung saya itu, saya lahir 69. Sekarang umur sudah 51. Mulai saya lahir, saya tamat S2 di UGM, Universitas Gadjah Mada, jurusan planologi, tahun 97 sudah S2. Jadi MT saya itu, master teknik saya itu, 1 tahun cuma Bung Firdaus MT itu lebih dulu MT. Firdaus MT itu satu kamar dengan saya. Jadi kamar Firdaus MT itu berangkat, saya yang gantikan. Dia tamat tahun 96, saya tamat tahun 97. Kami sama-sama di UGM. Dia transportasi, saya di planologi gitu. Makanya saya akrab aja dengan Bung Firdaus MT gitu. Kalau dia dengar hari ini, kami memang berjuangan. Dia waktu itu kerja di Batam, sama dia pindah ke sini gitu ya. Artinya apa? Jadi setelah tamat 97, saya balik ke kampung. Tahun 98, saya mulai bergerak. Saya ikut di IKKS, Ikatan Keluarga Kontan Singi. Ketua umumnya Profesor Aras Mulyadi, rektor ya sekarang. Saya sekjennya. Waktu itu ada orang Kuansing mati 5 orang di bom molotov di Bahana. Mardianto salah satu di depannya sampai diancam sampai Israel terkendala, tangkap, itu 13 masuk penjara. Ada berapa orang yang meninggal di sana. Saya tidak usah sebut orangnya. Kasus Bahana. 2 tahun. Kemudian mendirikan Kabupaten Kuansing, saya ikut juga. Badan Pekerja Kabupaten, saya wakil sekretaris waktu itu. Bisa ditengok ada foto-fotonya. Badan pendiri Kabupaten Kuantan Singi, berdiri lagi. Lalu kami dirikan Ikmakusi, Ikatan Mahasiswa Kuantan Singi dan sebagainya. Setelah itu bergerak, rupanya tidak cukup di organisasi sosial aja. Harus ke politik. Harus nampaknya ke politik. Kenapa? Karena 3 tonggak negara ini yang berfungsi untuk mendirikan sebuah eksekutif, legislatif, yudikatif. Eksekutif adalah bupati dan legislatif adalah dewan, lalu yudikatif adalah penegak hukum. Jadi di saat eksekutif ini berbuat, kalau tidak ada menjangga, saya pernah eksekutif berbuat, saya sanggah. Mardianto pengamat perkotaan. Apa yang terjadi? Berulang-ulang. Hampir seluruh media di mana-mana saya kritisi, tapi anjing menggonggong, kapilah berlalu. Dah capek saya jadi anjing. Hampir 20 tahun saya jadi anjing aja, menggonggong, kapilah tetap aja, korupsi tetap Karena terjadi. Abang tidak berada dalam sistem. Karena saya tidak berada dalam sistem. Membuat sebuah perda, mengesahkan sebuah buku lintang pukang tadi, itu APBD tadi. Harus ada dalam sistem, harus ada dalam sistem. Nah sekarang pertanyaannya, setelah nanti Abang berada di dalam, ini yang kan, banyak. Jadi ini kan teori kakus Bang, teori WC. Ada orang katakan itu kalau dia sudah masuk dalam, aromanya tak terbawa lagi. Bawa lagi Bang. Karena di WC tadi. Jadi inilah saya minta sama kawan-kawan, kemarin ada dari beberapa media, enggak usah saya sebut ke medianya, dia katakan, kalau Abang sudah dalam atau bagaimana, tolong bimbing saya. Bina saya bilang, kalau perlu di Ceria ini, asal ada acara, undang saya gitu. Harusnya tidak ada yang perlu kita sembunyikan nanti, apakah bermain mata dengan kepala PU apa dan sebagainya nanti. Karena banyak juga saya tengok, kita mengkritisi ini, ternyata ada permainan-permainan yang tidak benar gitu bagi ke depan. Ya mudah-mudahan, mungkin dihukum. Saya sebenarnya banyak juga kadang-kadang tergiur pada satu tempat. Tiap hari saya mengkritisi Herman Abdullah masa lalu, kemudian juga sekarang Firdaus MT, tak tahu nanti di belakang saya ngambil proyek gitu kan. Rindu juga, saya insinyur loh. Saya master teknik loh. Harusnya kan saya punya PT, punya perusahaan. Tapi insya Allah sampai sini saya tidak punya perusahaan. Kenapa? Saya takut kawan-kawan di media, Abang kemarin yang menggonggong, Abang pula punya proyek. Itu saya takutkan. Oh, Bapak tak bisa proyek. Jangan. Saya 6 tahun menjadi manajer LPJK. LPJK, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Mardianto Manan menaikkan seluruh SBU. SBU itu sertifikat badan usaha. Seluruh kontraktor dan perusahaan dari 2005 sampai 2011, Mardianto yang naikkan semuanya. Apa nak bisa buat perusahaan? Masa nak bisa? Datang saya pada asosiasi, katakanlah asosiasi, tidak usah saya sebut asosiasi, pasti akan, mungkin gratis saya buat. Tapi yang saya takutkan apa? Karena saya terlanjur tadi mengkritisi, lalu di belakang saya ngambil proyek, nanti kawan-kawan, ini Abang nih mengkritik, kami angkat atau dapat proyek gitu. Sedangkan saya masuk ke dunia politik aja, kemarin, dah banyak kawan media menjauhi saya. Abang tak perlu mencari, Abang sudah jadi orang politik katanya gitu kan. Nah, ini mungkin untuk mulai buka
era baru lagi, ceria memanggil lagi. Mudah-mudahan ke depan ini ada jalan dengan hukum nanti mungkin sama-sama kita kritisi karena kadang-kadang terhambat saya untuk melakukan sebuah kegiatan itu, katakanlah ingin curang, katakanlah ingin berbuat yang tidak benar, tapi terhambat karena sudah banyak di media jejak digital saya itu mengkritisi itu. Masa saya nanti bermain? Mudah-mudahan ini jadi hukuman yang positif bagi saya nanti. Saya tidak mau berbuat lebih jauh itu. Mudah-mudahan, mohon saling mengingatkan itu. Iya, Dan waktu karena- juga tidak panjang loh. Karena 4 kan tahun seperti pulang. itu kan Bang, karena kan ya seperti tadi aku bilang teori kakus Teori tadi kakus kan. tadi, iya, betul. Kalau dari luar bukan Main. bau segala macam, tapi 1 menit Udah di biasa dalam bahkan merokok dalam dia. sudah Merokok. nyaman gitu. Iya, iya. Nah, Ya, mudah-mudahan ke depan mudah-mudahan kita usahakan seperti tetap itu. menggonggong Ya, karena saya begini, maka saya mulai dari awal pemilihan itu, karena mulai pemilihan saya tidak pernah main duit, tidak perlu membagi-bagi dan sebagainya, sehingga murni masuk ke dalam, tidak ada beban pikiran saya untuk membalas jasa, untuk mengapakan tadi, untuk berbuat kecurangan itu tadi gitu. Mudah-mudahan itu ke depan bisa. Tapi tetap ada tanggung jawab juga pada konstituen Abang Harus. Dapil Abang berarti Inhu Kwansing 2 Kwansing, kabupaten, kan? 2 kabupaten. Mungkin ada reses, mungkin Ya. yang dibayar pemerintah. Mungkin ada nanti menyambut aspirasi dibayar pemerintah. Kalau dulu enggak, reses kita sendiri, membela masyarakat kita sendiri, diancam sendiri, pulang kampung membela orang kampung juga jalan sendiri. Terakhir kasus Siberakun juga heboh, kita Duta Palma juga kita coba. Walaupun akhirnya tidak mampu, tapi gerakan saya itu minimal mengingatkan bahwa saya orang Kuantan, kalau ada terjepit, meninggal, dibunuh, di penjara, minimal kita buat dulu. Masalah hasil, Duta Palma jenderal banyak, tidak peduli. Yang penting kita berbuat dulu. Artinya, orang Kuantan memang baga ini. Walaupun tak berhasil gitu ya. Daripada di penjara 5 orang, mati dibunuh sekian orang, diam dia semua. Akan dicekkan orang ke depan. Dulu pernah orang Kuantan kami bunuh 5, tidak ada yang melawan. Tapi berbeda dengan suku-suku tertentu. Pas orang mau digebuk gitu, jangan, turang suku itu tuh. Kalau sempat dia dibunuh atau luka, ngamuk sekampung, banjir darah Pekanbaru ini kata orang. Takut orang sama suku tertentu. Nah, kalau dapat Kwansing itu jangan digitukan orang ke depan, maka kita berbuat itu. Salah satu yang lebih legalnya berbuat ada di legislatif tadi gitu. Kalau di bebas kita menjadi kritikus akademik itu aja, payah kita berbuat itu. Karena tadi instrumen hukum legislatif, eksekutif dengan yudikatif tadi. Tak ada Mardianto Tip, pengamat Tip, tak ada. Hanya 2 ini, eksekutif, legislatif. Nah, nanti kalau misalnya sudah duduk, Bang. Ya. Berbagi ilmunya masih, Bang, di kampus. Harus. Masih Jadi begini, mengajar. ya, secara formal mungkin kita sudah selesai, tidak boleh mengajar lagi. Tak mungkin pasang 2 kaki tadi. Tapi kita untuk mencuci apa kita gitu, mungkin sebagai luar biasa, saya rasa kita akan melakukan itu. Karena adik-adik kita di kampus masih membutuhkan. Kadang-kadang di kampus kita kadang-kadang pakai kacamata kuda. Buka buku akademik aja. Implementasi di lapangan kadang berbeda dengan fakta yang ada di kampus. Di kampus kadang 2 kali 2 itu pasti 4. Tapi di lapangan bisa 6, bisa 2 loh. Karena itu kan kaitannya tadi, Bang. Bukan hanya bicara soal teknik kan, tapi juga sosial ekonomi masyarakat juga jadi bagian dari planologi kan. Karena perencanaan wilayah dan kota itu sangat multisektor, sangat multidisiplin. Mulai merencanakan sosiologi perkotaan, ekonomi perkotaan, ekologi perkotaan, komunikasi masuk publiknya AMDAL, juga komunikasi kan? publik itu. Kalau itu komunikasi publik itu ada lagi mata kuliahnya nanti presentasi publik namanya. Itu Karena juga kan kita bagaimana ajarkan. mensosialisasikan peraturan segala macam itu kan penting juga. Kan banyak juga kadang akademik, profesor dan sebagainya. Dia ahli di bidangnya, tapi tidak bisa bercakap bebas keluar menerjemahkan ilmunya tadi, mengimplementasikan lapangan. Kan ilmu bisa saja di kampus diterapkan, tapi ke lapangan kadang perlu diterjemahkan kepada rona implementasi yang ada di lapangan gitu. Seperti tadi banjir tadi dengan menggunakan ilmu kontur dan topografi atau mungkin struktur tanah. Tapi ke lapangan kan berbeda, diterjemahkan lagi nanti mungkin dengan teori mencuci mobil, teori pakai selang dan apa sebagainya itu sehingga mudah dimengerti dan lain sebagainya. Karena kan masyarakat butuh itu untuk disadarkan melalui komunikasi yang baik tentunya kan. Itu dia mungkin yang ke depan. Mudah-mudahan kita. Tapi nanti ke depan saya minta mohon juga mari kita sama-sama kita kawal, kita apakan seperti ini gitu. Karena takutnya nanti juga lengah di situ, ya kan? Biasanya begitu, sekarang dapat ini enggak ada apa lagi gitu. Pokoknya kalau Abang terlalu nyaman di dalam kakus tadi kami gedor-gedor, Bang. Keluar Bang. Ini kok tak mau lagi datang ke Cirian misalnya kan? Mudah-mudahan nah itu karena dimulai, saya mungkin berpikir dimulai dari awal dengan baik, mudah-mudahan berakhir dengan baik. Amin. Karena saya berpikir
99 saya mulai berjuang sampai sekarang hampir 20-25 tahun. Yeah. Saya bertahan dengan tidak tercemari dengan kondisi yang umum sekarang. Itu 25 tahun. Masa dengan 2 tahun setengah saya dirusak dengan itu. Umur sudah 52, mungkin besok atau apa berapa tahun mungkin meninggal lagi, mungkin almarhum gitu. Bertahan kita selama 50 tahun dengan tidak begini begana, masa dengan 3 tahun dirusak, hancur lebur dengan seperti itu. Dengan iming-imingi dengan duniawi seperti ini gitu. Makanya ke depan saya berharap kalau itu sudah jalan, kita bagaimana mengimplementasikan dunia di kampus ini kepada implementasi yang ada di lapangan terhadap pemerintah dan instansi yang terkait tadi. Sepanjang kita bisa memanfaatkan ilmu tadi untuk kepentingan orang banyak itu tadi. Oke. Saya itu. Oke. Terima kasih Ya. Bang Mardianto Ya. Manan. Ahli peladang logi Ya. yang insya Allah dalam waktu dekat akan dilantik menjadi anggota DPRD Amin. Provinsi Riau. Amin. Kita berharap beliau tetap seperti tadi menggonggong, sehingga apa yang digonggongkannya bisa benar-benar terwujud ketika abang udah dalam sistem. Iya. Oke. Siap, insya Allah. Terima kasih banyak sudah hadir di meja The News Sembang Malam. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan malam hari ini memberi wawasan baru bagi penonton, kemudian juga mudah-mudahan banyak juga akhirnya yang tersentil dan melakukan perubahan. Nah, maksud kita hanya satu tadi gitu ya, bagaimana Untuk lebih baik, kan? Karena kota ini Oke. adalah milik bersama. Kan ada moto zaman Pak Herman dulu, kotaku, kotamu, kota kita. Ya. Ini adalah milik kita semua. Apapun warganya, apapun sukunya, ini adalah milik kita. Kota kita. Kalau dikatakan saya pendatang di sini, saya asli Kuantan, Sama, tinggal Bang. di Pekanbaru. Jadi nggak ada yang putra asli kita di sini. Makanya kota ini milik kita bersama. Siap, oke. Itu tadi bincang kita dengan Bang Mardianto Manan dalam The News Sembang Malam. Kita nanti akan ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam.